ini pertanyaan hipotetis. Dengan modal, kan bagaimanapun juga partai politik, saya tahu tidak pollster atau survei tidak satu-satu udah dipegang, tapi itu pasti menjadi salah satu acuan. Dengan modal elektabilitas seperti ini, dan PDIP tidak bisa sendirian mengusung Anda, pada giliran nanti kalau bukan Anda yang diusung, apakah ada kekecewaan? Enggak lah, kami kan bilang kan partai pelopor itu kami dilatih sebagai kader. Kita tuh harus disiplin berorganisasi. Dan partai itu kenapa bertahan sampai hari ini dari Bung Karno? Karena kita pegang prinsip. Masa nggak kecewa Pak? Bahwa partai tidak bela-belain kadernya dengan tingkat elektabilitas yang paling tinggi. Pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Pernah memiliki rekam jejak kinerja yang terbaik. Tapi toh tidak diusung oleh partai. Kamu dan kayak nggak ngerti, nggak kenal aku aja. Saya masuk tahanannya nggak kecewa kok. Ketika sebetulnya itu harusnya saya bisa hukuman pencobaan. Saya tidak perlu ditangkap masuk ke dalam. Harusnya saya nggak jadi tersangka juga. Karena kan ada pendapat ahli yang lebih baik. Nah tapi demi negara lebih baik. Karena dulu alasannya toh. Supaya nggak ribut. Supaya yang ribut nuntut saya itu bisa senang. Pesta atau senang lah Ahok di penjara. Saya nggak stres toh. Nah kalau saya kecewa. Orang kalau kecewa itu bisa stres toh. Bisa timbul semua macam penyakit. Nah coba saya segar bugar. Saya di dalam tahanan hampir semua teman-teman yang kunjungin saya. Waduh kita pikir mau nasihatin Ahok. Nggak tahu kamu ngelawak di dalam. Nah itu membuktikan saya tidak kecewa. Karena saya selalu percaya. Apapun terjadi dalam hidup kita. Harus seizin Tuhan pemilik kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi sama kita. Berarti Tuhan tahu itu terbaik buat saya. Makanya saya nggak pernah menyesali. Makanya saya mau introspeksi, kenapa saya alamin itu ya? Oh mungkin saya ada salah, mungkin saya sombong, mungkin saya lupa diri, mungkin saya sudah tidak taat sama prinsip-prinsip kebenaran, prinsip keadilan. Nah saya harus mengintrospeksi gitu loh. Nah bagi saya itu sesuatu yang, kalau ada sesuatu saya mesti introspeksi. Nah sama kayak sekarang kan, tadi waktu saya berangkat sini, saya bilang sama istri saya kan, ya saya bersyukur lah ya Tuhan kasih istri berakal budi, Tuhan kasih punya anak-anak yang baik. Anak saya si Niko yang besar tahun ini kok mau disumpah jadi dokter. Tania udah lulus dari New York, udah punya kerjaan, mungkin mau ambil PhD. Daud juga mau berangkat ke Amerika September. 2 anak kecil sekarang udah masuk K1 satu masuk preschool. Lucu semua, kita di rumah kita nikmatin satu Tuhan kasih anugerah bahagia ini. Nah saya sampaikan, ya istri saya tadi, saya mau wawancara si Rosi tuh. Nanti, terus mungkin soal pilkada segala macam. Terus saya bilang, ya secara politik gimana? Ya kita cerita besok, sama istri kan mesti saling cerita. Secara teori manusia, kita nggak mungkin bisa maju kalau dihambat. Ya. Nah istri saya juga, apakah kecewa gitu? Pertanyaan gitu kan. Saya bilang kan kamu tahu saya kan tidak pernah mau ngejar jabatan. Justru saya bilang kalau kita nggak jadi gubernur itu pun, nggak dicalonkan pun, berarti waktu kita lebih banyak nikmatin anak yang lagi lucu-lucu. Jadi itu loh, kita jadi melihat dengan cara yang... Kalau kita pikir jadi warga Jakarta ya, kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi, timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, saya kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang bukan pajak.
Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel Nes 2045 membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada kesempatan video kali ini kita mendengarkan cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari politisi PDIP, di mana beliau ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta, ya, yang dimana kinerja beliau sudah banyak yang merasakan dan menikmati apa yang telah beliau bangun selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Meskipun tadi sempat disinggung, ya, pernah masuk penjara, ya, pada tahun 2017 lalu. Memang pada saat melawan Anies Baswedan pada Pilgub 2017 lalu, Pak Ahok kena kasus, ya, kasus yang disebut-sebut sebagai penistaan agama pada saat itu. Nah, tetapi memang itu telah berakhir, telah usai. Tetapi pertanyaan tadi dari Mbak Rosi mengatakan bahwa kenapa Ahok tidak maju gitu ya untuk berkontestasi pada Pilkada 2024, tepatnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian memang kalau kita melihat situasi-situasi saat ini, tentu banyak kemarin beberapa bulan yang lalu problem-problem yang terjadi, bahwa ada beberapa partai yang berpotensi tidak bisa mengusung kader sendiri di uh, Pilkada Jakarta, tepatnya Partai PDI Perjuangan, ya. Partai PDIP kemarin sempat memiliki potensi tidak bisa mengusung kadernya karena tidak cukup kursi di DPRD Jakarta, karena semua partai telah diborong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM atau KIM, dan termasuk juga di dalamnya ada PKS, KIM Plus, ya, yang sepakat mengusung Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar, ya, Jawa Barat, untuk maju berkontestasi pada Pilgub DKI Jakarta. Jadi mereka sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta 2024. Jadi PDIP kemarin memiliki potensi tidak bisa mengusung karena belum memiliki cukup kursi di DPRD. Tetapi berkat keputusan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi, yang dimana putusan itu menyampaikan tidak perlu lagi 20% kursi di DPRD untuk mengusung kadernya, ya, ataupun tidak lagi harus 25% setidaknya pemilih sah. Jadi nggak ada lagi seperti itu, telah direvisi, dan itu menjadikan PDIP dapat mengusung kader sendiri, ya, tanpa berkoalisi, tanpa 20% kursi di DPRD daerah, ya, DPRD Jakarta maksud saya. Dan berkat keputusan dari Mahkamah Konstitusi, PDIP boleh mengusung kadernya sendiri, ya, karena jika kita melihat seluruh partai telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, makanya kemarin sempat ada potensi kota kosong di Jakarta, atau setidaknya ada calon independen di Jakarta, dan mungkin masih banyak beberapa daerah-daerah pada saat itu sebelum keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uh, undang-undang pilkada, ya. Nah, coba saya lihat di sini ada beberapa penyampaian komentar teman-teman kita netizen, dan saya berharap nanti teman-teman juga bisa memberikan pendapat perspektif Anda pada komentar di video ini. Saya baca dan sekaligus saya bahas dari Rudi Haryanto. Cuman Pak Ahok salah satu pejabat yang jujur dan peduli sama rakyat. Tetap semangat Pak, selalu sehat selalu, Tuhan tidak tidur. Suatu saat nanti aku yakin Pak Ahok bakal punya kekuasaan. Dari Doni Nasius, kita seharusnya butuh sosok seperti Ahok
yang selalu disiplin, tegas, berkomitmen tinggi, punya program kerja yang bagus, bersih, tidak ada polusi, nepotisme, dan korupsi. Keberhasilan dalam mengatasi masalah sulit di Jakarta, semangat Ahok untuk membangun bangsa dan negara dapat membuat negara Indonesia take off paling tidak sama dengan negara maju lainnya di Asia Tenggara ini. Semangat terus Pak Ahok ya. Berbicara mengenai Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok ini, saya juga sangat tertarik karena beliau, kalau saya melihat beberapa penyampaian dari media, Ahok ini orangnya bersifat memiliki visi misi untuk kepentingan rakyat. Dan saya yang paling salutnya adalah mengenai anggaran APBD. Dia transparan kepada masyarakat yang di sana gitu ya. Dan juga tidak terlalu banyak dramatisasi ya, nggak perlu banyak omong-omongan, tetapi langsung memberikan kerja bukti kepada masyarakat. Makanya kemarin sempat Ahokers ketika mengetahui bahwa Ahok tidak jadi diusung oleh PDIP untuk berkontestasi pada Pilkada Jakarta, itu banyak Ahokers yang menyuarakan agar Ahok dapat maju kembali sebagai calon pemimpin mereka di Jakarta. Tetapi mungkin entah apa yang menjadi keputusan dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai PDIP sehingga tidak mengusung Ahok. Dan kemarin juga sempat Anies Baswedan ingin digadang-gadang ya wacana-wacana ini diusung oleh PDIP, tetapi tidak jadi. Jadi sehingga Anies sampai saat ini yang saya lihat bahwa beliau ingin membentuk suatu partai perubahan di Indonesia. Tapi nama partainya saya nggak tahu apa nama partainya. Nanti teman-teman kalau yang ada yang tahu boleh silakan sampaikan saja di komentar pada video ini. Ya, oke. Di sini coba kita lihat ya dari Dexel. Pak Ahok, Bapak adalah pribadi yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Apa yang dikerjakan selalu demi kebaikan dirinya dan orang lain, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Saya kagum dan hormat pada Pak Ahok. Bapak teruskan pengabdian penjenengan ya Pak. Ya, Tuhan memberkati melindungi dalam tugas-tugas yang baik dan hebat. Dari Mayelius Tolo, Pak Ahok adalah seorang negarawan walaupun dijegal langkahnya oleh lawannya. Bahwa dia bekerja dengan benar dan jujur untuk keselamatan bangsa dan negara dan selalu berpegang teguh prinsip dalam aturan partainya. Hebat Pak Ahok. Semoga Tuhan memberi tugas besar memimpin negara ini suatu waktu ke depannya. Ya, kalau memang Pak Ahok nanti 2029 maju, apakah teman-teman di sini banyak yang setuju ketika Ahok maju di tahun 2029 dan diduetkan dengan Ganjar mungkin atau dengan siapa ya? Apakah teman-teman itu setuju? Nanti boleh silakan sampaikan komentar Anda ya. Oke, dari Titi Herawati ya. Pak Ahok itu seorang tokoh yang luar biasa, kuat hatinya, penuh kasih, tak peduli dikucilkan masalah penistaan agama. Padahal sama sekali itu tidak benar. Maka dari itu sumpahnya manjur satu persatu yang menjolimi beliau tumbang. Tuhan itu tidak tidur lur ya. Basuki Cahayapurnama adalah contoh negarawan sejati yang jarang dimiliki NKRI, alias negarawan yang langka. Sayang sekali para pemimpin NKRI tidak dapat melihat dan memanfaatkan BTP ya Basuki Cahayapurnama. Kemakmuran rakyat itu artinya pejabat itu takut ketahuan bahwa jalannya tidak lurus. Ya kalau di Indonesia sebetulnya kita tidak tidak kekurangan orang pintar ya, tetapi kita sangat minim orang yang jujur. Jadi itu
yang terjadi di Indonesia ini ya. Jadi bagaimanapun kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini di Indonesia, ya kita nggak heran lagi ya. Orang pintar, orang yang berpendidikan, yang mungkin profesor sekelas dapat, yang gelar-gelarnya sudah tinggi-tinggi ya, malah itu kadang-kadang ya disalahgunakan. Atau lebih tepatnya menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Itu sering terjadi di Indonesia. Kita nggak usah munafik lah, kita nggak usah menutup-nutupi, dan itu sudah kita tahu dan juga mungkin sudah kita lihat secara terang benderang, tetapi tidak semua, tetapi pasti ada ya. Dan sebetulnya banyak juga penyampaian dari teman-teman kita netizen ini ya. Yang terakhir saya akan coba lihat dari Joni Patiri ya. Jangan bersedih mendengar penjelasan Pak Ahok, karena Pak Ahok selalu berkata-kata dengan sangat rendah hati, tidak bangga dengan prestasinya, juga tidak angkuh seperti Anies Baswedan. Sosok pemimpin seperti Pak Ahok patut ditiru, patut dicontohi. Pak Ahok dikambing hitamkan masuk penjara, Pak Ahok sabar menerimanya, karena Tuhan yang Pak Ahok percayai adalah Tuhan yang hidup, yang selalu melindungi Pak Ahok. Bukti yang menjolimi Ahok pasti diperlukan satu persatu. Cerita itu Ahok yang dulu sebelum dapat doktrin pengubah akal sehat dan moral, memang dulu dia itu orang pintar, bijaksana, pekerja, dan jujur. Sekarang dia sudah beradaptasi penuh dengan induk dan lingkungannya menjadi orang munafik, pembenci, dan pendendam. Ingat, sekali kau menyakiti orang, Tuhan akan memperhitungkannya satu kali. Tapi sekali kamu sakiti orang yang sudah berbuat baik padamu, maka Tuhan akan memperhitungkannya beribu-ribu kali. Ya, seperti apa pendapat Anda terkait video ini? Silahkan sampaikan penyampaian, perspektif, dan lain sebagainya pada komentar di video ini, agar nantinya kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, saya tidak bermaksud untuk mengungkit masa lalu, memprovokasi, apalagi dituduh sebagai buzzer-buzzer politik. Kita masyarakat biasa, kita hanya dapat menyampaikan meskipun kita tidak mampu untuk memutuskan. Itu saja, terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI.